kalau suatu saat dibutuhkan. Baik, kita mulai kuliah kita. Kita masuk di chapter 2. Jadi ini seharusnya di minggu ketiga, sekarang sudah di minggu keempat sebetulnya. Jadi minggu ini materi ini saya anggap sebagai materi pengganti di minggu yang lalu. Baik, ya, jadi review termodinamika ini isinya adalah mengenai bagaimana sifat tingkat keadaan fluida, kemudian energi, entalpi, daya, kerja, dan debit, dan sebagainya. Kemudian proses-proses apa yang ada di dalam termodinamika, kemudian bagaimana dengan diagram pH, kemudian bagaimana modus-modus perpindahan panas, ya, konveksi, konveksi, dan juga radiasi. Baik, jadi kalau kita bicara termodinamika dan energi, maka ini adalah bidang ilmu yang turunan dari termodinamika ini. Jadi ada yang sifatnya masih klasikal, itu termodinamik, itu tinjauannya secara makroskopik, kemudian secara detailnya atau secara mikroskopiknya itu adanya di statistical thermodynamic. Nah, kemudian dalam beberapa kasus maka di situ ada turunan yaitu bidang fluid mechanics atau mekanika fluida. Anda sudah belajar juga kalau nggak salah di semester ini. Kemudian juga ada heat transfer, ya. Jadi perpindahan panas. Jadi ini adalah kategori hubungan satu sama lain. Jadi termodinamika itu lebih banyak bicara mengenai hal-hal yang sifatnya umum. Kalau fluid mekanik dan heat transfer itu lebih detail lagi dari sisi energi. Kemudian ada satu hal yang harus kita pahami bahwa di dalam termodinamika ada yang disebut dengan sifat atau tingkat keadaan suatu sistem atau suatu fluida atau suatu benda, gitu ya. Nah, ini adalah menyatakan karakteristik dari sistem yang dinyatakan dengan kuantitatif, ya, dengan angka-angka. Misalkan saja sifat dan tingkat keadaan itu adalah massa. Jadi kalau ada benda, oh sifatnya apa? Oh massanya berapa? Atau temperaturnya berapa? Tekanannya, densitasnya, dan sebagainya. Jadi kita bisa nyatakan ini dengan angka-angka. Oh massanya 1 kilogram, temperaturnya 25 derajat, tekanannya 1 atmosfer atau 5 bar atau apapun itu. Densitasnya ya kira-kira misalkan 1000 kg per meter kubik. Ya, jadi ini sifat keadaan yang menyatakan kondisi atau karakteristik dari sistem atau dari benda yang kita tinjau. Ada dua sifat ekstensif dan sifat intensif. Jadi sifat ekstensif adalah sifat yang dapat dihitung berdasarkan jumlah atau besarnya keseluruhan dari sistem. Ya, jadi ini sifatnya kuantitatif. Tidak bergantung kepada ukuran dari sistem, ya, dan dinyatakan biasanya dengan huruf besar. Contohnya misalkan volume. Volumenya berapa? 5 meter kubik. Volumenya berapa? 2 meter kubik. Atau masanya berapa? 2 kilogram, 5 kilogram. Ya, jadi itu menyatakan seberapa banyak kuantitas atau kuantitas dari benda atau sistem kita. Nah, selain itu juga ada yang disebut dengan intensif. Ini adalah sifat yang tidak bergantung kepada ukuran atau massa atau volume dari sistem. Jadi biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Contohnya adalah densitas. Densitasnya berapa? Oh, air. Air ini densitasnya 1000 kg per meter kubik, gitu ya. Nah, apakah volumenya 1 liter, apakah 5 liter, apakah volumenya 6 liter, densitasnya tetap sama. Berapa? 1000 kg per meter kubik. Ya, jadi Anda punya 1 cc air, Pak. Oke, 1 cc air. Berapa densitasnya? Densitasnya adalah 1000 kg per meter kubik. Ya, jadi tetap sama. Mau berapapun ukuran volumenya, berapapun banyaknya, dia menyatakan ukurannya sama. Jadi tidak bergantung kepada jumlah atau ukuran dari sistem. Nah, ini adalah contoh yang menyatakan sifat-sifat ekstensif dan sifat intensif dari sisi karakteristiknya. Misalkan saja ada sebuah sistem, dia mempunyai massa M kecil, kemudian atau M besar boleh lah ya, volume
kemudian T, temperatur, kemudian tekanan, kemudian rapat massa. Nah, kalau kotak atau volume bejana dari benda ini atau sistem ini kita bagi dua, maka kita bisa melihat bahwa masanya menjadi terbagi dua, volumenya menjadi terbagi dua, temperaturnya masih tetap sama, tekanannya masih tetap sama, rho-nya masih tetap sama. Artinya massa dan volume itu adalah sifat ekstensif, sedangkan temperatur, tekanan, dan rho itu adalah sifat intensif. Jadi dia tidak berubah karena volume atau karena kuantitas. Ya. Nah, bagaimana caranya kita mengubah dari sifat ekstensif menjadi sifat intensif? Maka tinggal dibagi saja dengan kuantitasnya. Kalau kuantitasnya adalah massa, maka dia disebut dengan misalkan densitas gitu ya. Itu adalah massa per volume atau spesifik volume. Kalau spesifik volume itu adalah massa volume per satuan massa. Ya, jadi kalau sudah dianggap sebagai spesifik volume atau densitas, maka sudah hilang sifat ekstensifnya, berubah menjadi sifat intensif. Contoh lagi misalnya kalor spesifik panas air, ya. Kalor spesifik panas air itu adalah berapa jumlah energi yang digunakan untuk menaikkan temperatur air misalkan atau massa suatu benda ya, per satuan massa per derajat Celcius atau per Kelvin kenaikan temperatur. Itu yang disebut dengan kalor spesifik gitu ya. Atau barangkali entalpi. Entalpi itu adalah berapa energi yang dikandung per satuan kilogram massa. Ya, jadi itu adalah beberapa sifat-sifat yang asalnya ekstensif diubah menjadi intensif. Nah, berikutnya lagi di dalam hukum termodinamika kita mengenal apa yang disebut dengan hukum nol termodinamika, bahwa panas akan mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Ini adalah sesuatu yang kehidupan kita sehari-hari. Jadi energi dalam hal ini panas itu selalu mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Kemudian yang kedua, hukum satu termodinamika bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Ya, jadi dengan dua hal ini, maka keseimbangan energi itu selalu kita pegang. Yang kedua adalah bahwa panas atau energi selalu mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Dari hal tadi, maka kita bisa melihat, andai kata saya punya 3 benda begitu ya, atau benda yang kira-kira bentuknya sama begitu, tetapi temperaturnya berbeda. Misalkan saja ada minuman kaleng temperaturnya 25. Yang kedua temperatur kaleng 15 derajat Celcius. Yang ketiga temperatur kalengnya adalah 5 derajat Celcius. Sementara itu ruangan itu adalah temperaturnya 25 derajat Celcius. Maka berdasarkan hukum ke-0 termodinamika, energi selalu berpindah. Dari mana? Dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Kalau sama-sama 25 ada yang berpindah enggak? Tidak ada. Ya. Kalau tidak ada perbedaan temperatur, kalau temperaturnya sama, maka tidak ada perpindahan panas, perpindahan energi. Kalau ternyata temperaturnya lebih rendah, maka akan ada energi yang berpindah. Kemudian, kalau ternyata selisih temperaturnya lebih besar, asalnya 25 ke 15, sekarang 25 ke 5, maka jumlah energi yang bisa dialirkan persatuan waktu menjadi menjadi lebih besar. Oleh karena itu, maka laju perpindahan panas akan sangat bergantung kepada beda temperatur. Ya, jadi sekali lagi, panas atau energi berpindah dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Seberapa besar perpindahan kalor ini akan sangat bergantung kepada selisih temperatur dari kedua benda tadi. Nah,
Berikutnya lagi, ini ada sebuah sistem yang kita sebut dengan di termodinamika sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup itu adalah, atau kalau kita bicara sistem itu adalah semua hal yang kita amati. Misalkan, saya punya segelas air, maka yang saya amati adalah air yang ada di dalam gelas. Di luar itu berarti bukan sistem. Kemudian saya mau melihat misalkan sebuah termos, ya, termos air. Maka semua yang ada di dalam termos air tadi itu adalah sistem kita, ya. Jadi apa yang masuk ke dalam termos, apa yang keluar dari termos itu artinya dia masuk ke dalam sistem atau keluar dari sistem. Itu yang kita sebut dengan sistem tertutup. Apa itu sistem tertutupnya sendiri adalah bahwa sistem itu tidak ada perpindahan massa. Ya, sekali lagi, tidak ada perpindahan massa dari luar ke dalam sistem ataupun sebaliknya. Jadi kalau tadi saya mengatakan ada air di dalam gelas atau di dalam termos lah ya, di dalam termos, itu sistemnya adalah sistem tertutup. Kenapa? Tidak ada air yang keluar dari termos kita. Ya. Kalau gelas bagaimana? Kalau air di dalam gelas karena dia terbuka, ada kemungkinan air menguap dari permukaan gelas tadi, ada permukaan air tadi. Atau mungkin juga kemasukan air dari luar. Misalkan seperti itu, atau kemasukan benda lain, maka itu disebut dengan sistem terbuka. Pompa, ya, pompa air. Pompa air itu kita sebut sebagai terbuka ketika dia sistemnya dijalankan. Ada air masuk ke dalam pompa, kemudian ada air keluar dari pompa. Maka sistemnya kita sebut sebagai sistem terbuka karena dia ada aliran massa yang mengalir ke dalam batas atau volume atur. Volume atur itu adalah batasan dari sistem kita, ya. Jadi ini definisi dari sistem yang ada di termodinamika. Nah, kembali ke hukum lanjutannya adalah ke hukum termodinamika. Di dalam hukum termodinamika ada kesetaraan, ya, kesetaraan energi di mana Q dalam hal ini kalor yang diberikan itu akan sebanding dengan kerja. Kalau sistemnya tertutup, maka ada dua hal di situ. Kalor yang diberikan ke dalam sistem itu akan sama dengan perubahan energi dalam DU ditambah dengan kerja yang dilakukan oleh sistem. Nah, kalau saya integrasi, ya, persamaan di atas, ya, persamaan diferensial di atas, maka kita bisa dapatkan bahwa Q dikurang W sama dengan U atau selisih U, gitu ya. Artinya apa? Artinya adalah bahwa panas yang diberikan ke dalam sistem dikurangi kerja yang diberikan atau yang dilakukan oleh sistem itu akan sama dengan perubahan energi dalam. Contoh sederhananya begini, Anda punya piston, ya, Anda punya piston. Piston ini diberi fluida, gas lah katakanlah, gitu ya. Kemudian kita berikan panas ke dalam piston ini. Apa yang terjadi dengan piston? Maka pistonnya akan bergerak naik ke atas. Jadi silinder ini diisi dengan air, ada piston di atasnya, atau ada gas gitu ya di dalam silinder tadi, ada pistonnya, kemudian kita panaskan, maka yang terjadi adalah pistonnya naik, terangkat ke atas. Oh, berarti ada kerja. Kenapa? Pistonnya menjadi berubah. Ya, di situ ada kenaikan. Maka di situ karena sistemnya tertutup, tidak ada perubahan yang lain-lain, ya sekali lagi bahwa energi yang diberikan ke dalam sistem dikurangi dengan kerja yang dilakukan oleh sistem, itu adalah perubahan energi dalam dari sistem. Ya, ini penting. Ini ada satu orang namanya Joe melakukan percobaan begitu ya. Ini ada kesetaraan antara energi ya di situ. Jadi ada sudu-sudu di sini. Sebentar. Ya, jadi ada sudu yang ada di sini, ya, sudu-sudu. Kemudian di sudu-sudu ini dipasang tali
di mana tali ini dipasang pemberat. Kalau tali ini kemudian diputar pelan-pelan sehingga si beban ini naik ke atas, kemudian kita lepaskan. Apa yang terjadi? Karena ada beban turun ke bawah, ya, beban turun ke bawah, maka si sulu ini akan berputar, mengocok si fluida yang ada di dalam atau si air yang ada di dalam bejana ini. Maka ada di sini ada perubahan energi potensial yang terjadi, kemudian lama-lama temperatur air itu akan naik. Sehingga akan kemudian terjadi kesetimbangan atau kesetaraan energi antara energi mekanik dengan energi termal. Berapa besarnya? Besarnya adalah sekian, 4,2 kalau kita bulatkan, ya. 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Ini menyatakan adalah kalor spesifik dari air, ya. Jadi kalau kita perhatikan ini kalor spesifik dari air. Baik, berikutnya lagi. Bagaimana kalau ada sebuah sistem, misalkan saja air yang kita tinjau. Air ini kemudian kita berikan energi ke dalam air. Maka kita bisa lihat apa yang terjadi dengan air. Misalkan saja, air ini pada awalnya berbentuk es. Jadi air berbentuk es. Jadi tidak berbentuk cair, tapi berbentuk beku. Berapa temperaturnya? Misalkan saja di situ temperaturnya adalah minus 30. Ini kondisi awal. Kemudian pada es yang temperaturnya minus 30 ini, saya berikan energi. Apa yang terjadi? Tentu saja es ini akan naik temperaturnya. Ya, dia tidak akan berubah fasa, tetapi yang terjadi adalah temperaturnya naik. Temperaturnya naik sampai kapan? Sampai temperaturnya mencapai 0. Ya, 0 derajat Celcius. Ini 1 atmosfer kondisinya. Nah, setelah mencapai 0, kita masih berikan lagi energi ke dalam es tadi, maka yang terjadi adalah es kemudian mencair. Asalnya di sini es beku di 0, kemudian dia mulai mencair. Artinya ada fasa cair yang terbentuk. Ini yang kita sebut dengan perubahan fasa dari padat menjadi cair. Mencair. Ya, jadi dari 0 menjadi 0, tapi fasanya adalah kalau di sini beku, padat, di sini fasanya adalah cair. Kemudian diberikan lagi energi, diberikan lagi panas ke dalam air tadi. Maka cairan tadi atau air yang fasanya cair, itu dia mulai naik temperaturnya. 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, dan seterusnya. Sampai suatu saat dia mencapai 100 derajat Celcius. Maka kalau kita berikan energi lagi pada saat itu, dia tidak akan naik lagi temperaturnya, yang terjadi adalah dia berubah fasa menjadi uap. Perubahan fasa dari cair menjadi uap itu kita sebut dengan menguap, atau bahasa Inggrisnya adalah evaporate. Ya, prosesnya sendiri disebut dengan evaporation, gitu ya, penguapan. Jadi dari mulai dia 100 derajat cair, kemudian dia perlahan-lahan menguap. Temperaturnya berapa? Masih tetap 100 derajat Celcius. Sampai suatu saat seluruhnya berubah fasa menjadi uap. Kalau kita berikan lagi ke uap air tadi, maka temperatur uapnya akan naik. Ini yang kita sebut dengan superheat. Jadi dari titik uap jenuh, kemudian temperaturnya naik, maka fasanya gas, maka kita sebut ya sebagai kondisi superheat. Baik, kita kembali. Panas yang diberikan untuk mengubah temperatur dari minus 30 ke 0 pada kondisi padat itu kita sebut dengan kalor sensibel. Kemudian dari 0 cair menjadi 100 derajat Celcius cair kita sebut sebagai energi atau panas sensibel yang kita berikan. Sementara ini kalau dia berubah fasa dari padat es padat menjadi air cair gitu ya. Dan juga dari air cair menjadi air uap kita sebut sebagai kalor laten. Jadi kalor sensibel adalah kalor yang digunakan untuk mengubah temperatur. Kalor laten adalah
kalor atau energi yang digunakan untuk mengubah fasa, ya. Jadi ini yang harus diperhatikan. Nah, kemudian kondisi tadi di atas uap jenuh di sini disebut dengan superheat. Sementara itu untuk yang cair di daerah cair di sini mulai dari 100 derajat ke bawah sampai dengan 0 itu kita sebut kondisinya adalah subcool. Jadi kondisi di mana air berada pada kondisi cair dan subcool. Temperaturnya lebih rendah dari temperatur saturasi. Berapa banyaknya energi? Kalau kita lihat di sini, luas ini menyatakan jumlah energi yang diberikan. Kita bisa lihat di sini perbandingannya kalau begitu. Kalor laten selalu lebih besar daripada kalor sensibel. Energi yang digunakan untuk menaikkan temperatur air dari 0 ke 100 itu dibandingkan dengan perubahan fasa dari uap dari cair menjadi uap itu ternyata jauh berbeda, ya. Kalau kita lihat luasnya ya cuma ini gitu ya. Yang ini lebih besar lagi. Demikian juga untuk yang es, ya, yang es pada saat padat, dari padat menjadi cair, ya. Kalor laten pencairannya lebih besar daripada kalor sensibel untuk menaikkan temperatur es. Ya. Baik, proses-proses yang ada di termodinamika itu ada yang disebut dengan proses volume konstan, kemudian ada proses tekanan konstan, ada proses temperatur konstan, kemudian juga ada proses adiabatik dan juga politropik. Nah, kalau kita perhatikan bahwa proses volume konstan, karena volumenya konstan, maka tidak ada kerja yang dilakukan. Jadi, misalkan saja saya punya sebuah silinder, kemudian ada piston di atasnya, piston ini kemudian saya pin, saya kunci, sehingga dia tidak bisa naik, tidak bisa turun. Ketika ke dalam silinder ini, ke dalam piston ini kita berikan energi, maka seluruh energi akan dipakai untuk menaikkan energi dalamnya sistem. Ya, jadi karena W-nya 0, maka kalor yang diberikan itu akan sama dengan jumlah perubahan energi dalam. Ya. Bagaimana kalau tekanannya konstan? Nah, kalau tekanannya konstan, maka W itu berdasarkan definisi di depan tadi, itu adalah integral P kali dV. Ya. Maka kita bisa dapatkan kalau tekanannya konstan, P-nya bisa kita keluarkan. Artinya, W sama dengan P integral dV. Artinya, P sama dengan dikalikan atau W sama dengan P dikalikan selisih perubahan volume. Karena Q sama dengan W sama dengan U selisih energi dalam, maka kita bisa utak-atik berdasarkan persamaan W ini, Q sama dengan U, 2 dikurangi U1, ditambah dengan P V2 min V1. Nah ini U2 ditambah P kali V2 itu kita sebut dengan entalpi. Jadi muncul di sini istilah entalpi. Jadi entalpi itu adalah energi kerja, ya, potensi kerja ditambah energi dalam, ya, sehingga Q bisa kita juga nyatakan sebagai selisih entalpi. Kalau proses adiabatik bagaimana? Proses adiabatik itu adalah proses di mana tidak ada energi yang masuk ke dalam sistem ataupun keluar dari sistem. Jadi dia terisolasi betul secara terma. Maka Q-nya yang sama dengan 0. Sehingga kerja yang diberikan atau kerja yang dilakukan itu akan mengubah energi dalam dari sistem. Ya. Kemudian bagaimana dengan kalau temperaturnya konstan, ya? Kalau temperaturnya konstan kita bisa dapatkan bahwa kalor yang diberikan ke dalam sistem itu adalah integral dari temperatur mutlak dikalikan dengan perubahan entropi atau diintegralkannya menjadi T kali selisih entropi. Sehingga W kerja yang dilakukan itu adalah T dikalikan dengan selisih entropi dikurangi dengan selisih energi dalam. Nah, ini adalah proses temperatur konstan. Nah, kemudian ada proses politropik, ya. Proses politropik itu
proses yang mengikuti ke hukum gas ideal, di mana di gas ideal dikenal bahwa PV sama dengan RT atau PV sama dengan MRT. Ya, akan berlaku P kali V pangkat N itu sama dengan konstan. N ini yang kita sebut dengan indeks politropiknya. Ya. Nah, maka kita bisa dapatkan di situ bahwa kalau diintegralkan dan sebagainya, kita bisa turunkan ini, persamaan ini bisa diturunkan, sehingga kita mendapatkan perubahan kerja dari 1 ke 2 itu adalah selisih tekanan dikalikan dengan volume, gitu ya, dibagi dengan 1 bin N, di mana N ini adalah indeks politropik. Nah, kalau begitu kita bisa definisikan juga. Kalau N-nya sama dengan 0, maka dia adalah isobarik, ya, tekanan konstan. Kalau N-nya sama dengan 1, itu kita sebut dengan proses isotermal. Kalau K-nya disebut ada K ya, di mana biasanya K itu Cp per Cv, maka itu dia disebut dengan proses isentropik, ya. Dan kalau nilai N-nya sama dengan tak berhingga, itu kita sebut sebagai isohorik atau proses volume konstan. Ya. Nah, kesimpulan dari proses-proses di dalam termodinamika ini adalah kira-kira seperti ini. Kalau volume konstan, hukum dasarnya apa? Kemudian tekanan konstan, hukum dasarnya seperti apa, dan seterusnya. Termasuk juga bagaimana kita menghitung kerja yang dilakukan oleh sistem, kalor yang ditambahkan ke dalam sistem, ataupun perubahan energi yang terjadi di dalam atau kepada sistem. Jadi ini adalah beberapa patokan ketika kita menentukan atau menghitung seberapa besar energi atau kerja yang dilakukan oleh sistem bila prosesnya volume konstan, tekanan konstan, adiabatik, atau politropik atau isotermal. Jadi ini resumenya. Jadi Anda tinggal menggunakan tadi berdasarkan yang di awal. Ya, dan ini hanya mengulang saja saya kira dari termodinamika. Kemudian pada proses dengan sistem terbuka, maka kita bisa nyatakan ada sebuah sistem, ada di sini fluida masuk, ada fluida keluar, ada kerja dilakukan, ada energi masuk. Dot di atas menyatakan laju. Ya, dot yang ada di atas menyatakan laju. Jadi kalau W dot itu artinya adalah laju perubahan kerja. Ya, laju kerja yang dilakukan. Maka saya bisa mendapatkan dalam kondisi steady, hukum kekekalan energi juga berlaku, itu akan berlaku kira-kira seperti itu, ya. Di mana di sini adalah energi dalam, ya. Kemudian ini adalah kerja, kemudian ini energi kinetik, ini energi potensial. Jadi kira-kira seperti itu, ya. Nah, ada sebuah fenomena alam yang menarik, ya. Jadi fenomena alam yang menarik ini, saya punya sebuah tabung. Misalkan Anda punya di rumah lah ya, tabung Baygon lah misalkan, atau tabung obat nyamuk cair ya, semprot gitu. Kalau Anda tekan, cet gitu ya, maka sebetulnya tekanan di dalam botol itu akan turun, gitu ya. Kapan dia akan naik? Dia akan naik lagi bila ditutup, gitu ya. Nah, di situ akan terjadi sebuah proses di mana kalau ada fluida cair dan juga uapnya, maka akan terjadi kesetimbangan. Jumlah cairan dengan jumlah uap kondisinya tertentu. Di mana yang terpenuhi adalah tekanan yang ada di dalam sistem ini itu sama dengan temperatur sistemnya, ya. Jadi ada hubungan ya antara temperatur dan tekanan saturasi. Kalau sekarang saya buka katupnya pelan-pelan, maka tekanan ini akan turun. Ya tadi baygonnya ditekan gitu ya, kaleng baygonnya ditekan. Maka akan terjadi penurunan temperatur, di mana penurunan tekanan ini akan menyebabkan penurunan temperatur dari dalam tabung. Ya, Anda akan merasakan dingin si tabung itu, ya, tabung baygon tadi. Dan karena dia dingin, sudah pasti temperaturnya turun. Kalau temperaturnya turun, pasti ada energi yang masuk ke dalam sistem. Sehingga si cairan ini akan teruapkan. Ya.
Kalau kita tutup lagi si katupnya ini, apa yang terjadi? Kembali lagi ke kondisi awal, ya, bahwa temperaturnya akan naik lagi, kemudian tekanannya juga akan naik lagi. Kalau ternyata katup ini saya buka lebih besar lagi, maka drop tekanan di dalam sistem kita juga akan turun lebih besar. Akibatnya apa? Temperaturnya pun akan menjadi turun lebih banyak. Ini yang apa hubungannya? Jadi dari situ maka temperatur saturasi dari suatu fluida itu akan turun bila tekanan yang dialaminya juga turun. Atau dibalik, bila tekanannya naik, maka temperatur saturasinya juga naik. Ya. Nah sekarang gini, ada pertanyaan. Boleh siapa yang jawab ya? Air mendidih pada temperatur berapa? Izin menjawab, Pak. Ya, Tergantung pada tekanannya, Pak. tergantung pada tekanannya. Kalau 1 atm, kalau 1 atmosfer, Celcius, Pak. berapa? 100 derajat Celcius. 100 derajat Celcius. Ya. Kalau lebih rendah dari 1 atm, kira-kira temperatur didihnya berapa? Lebih rendah juga, Pak. Lebih rendah juga. Jadi kalau saya beri pertanyaan yang lain, mungkinkah kita bisa mendapatkan air fasanya cair dalam temperatur 120 derajat Celcius? Bisa apa enggak? Bisa, Pak, pada tekanan yang tinggi. Pada tekanan tinggi. Dan itulah yang digunakan oleh para ibu rumah tangga ketika dia membuat supaya daging rebusan itu mendapatkan temperatur yang lebih tinggi dari 100, maka dibuatlah sebuah panci presto. Ya, panci presto diisi air, tutup, tekanannya naik. Karena tekanannya naik, titik didihnya naik. Sehingga daging yang ada di dalam situ akan terdidihkan pada temperatur yang lebih tinggi dari 100 derajat Celcius. Berapa tingginya ya tergantung dari tekanan di dalam sistem presto tadi. Biasanya untuk mengatur tekanan ada satu pentil di situ, di mana pentil itu diberi pemberat sehingga bila tekanannya sudah mencapai yang diinginkan, pentil itu akan menekan pemberat, pemberat itu yang kemudian akan naik dan meloloskan uap air keluar sehingga tekanan di dalam presto akan terjaga. Nah ini konsep dari panci presto, sehingga dia bisa mendapatkan temperatur yang lebih tinggi. Baik, untuk menyatakan sifat-sifat fluida, tingkat keadaan dari fluida, maka ada orang yang namanya Moeller. Moeller ini kemudian membuat beberapa diagram yang menyatakan sifat-sifat dari fluida. Atau dalam hal ini, karena kita di bidang refrigerasi, maka lebih spesifik lagi kita bicara mengenai refrigeran. Ya, jadi refrigeran atau fluida kerja itu dinyatakan sifat-sifatnya dengan diagram. Salah satu yang paling penting dipakai adalah diagram pH. Seperti halnya menentukan sifat-sifat yang lain, maka pada diagram pH ini minimal kita punya dua kondisi, dua keadaan. Ya, dua keadaan ini bisa saja tekanan dengan temperatur, bisa saja tekanan dengan kondisinya uap jenuh atau cair jenuh atau yang lain begitu ya, atau entropinya dan seterusnya. Jadi kalau kita ambil diagram pH, maka ini adalah diagram pH-nya ya. Ada kubah. Ini ada kubah ya. Kubahnya ini melengkung di kiri. Itu adalah yang memisahkan antara cair dengan campuran. Kemudian ada yang melengkung di sebelah kanannya. Ya. Jadi kanan ini adalah batas jenuh antara campuran gas cair dengan uap. Ya, campuran uap. Jadi kalau kita bilang di sebelah kiri pasti fasanya cair, di sebelah kanan pasti fasanya uap,
di bagian dalam ini adalah campuran. Ya, jadi sekali lagi, uap itu disebut juga superheat, cair disebut subcooled, maka di dalamnya ini adalah campuran. Campuran apa? Cair dan uap. Ya. Baik. Kemudian berikutnya lagi, ini adalah garis yang menyatakan tekanan konstan. Jadi semua garis yang sejajar dengan garis mendatar ini itu adalah menyatakan garis tekanan konstan. Kalau ini adalah garis temperatur konstan. Ya, jadi garis temperatur konstan itu dari atas turun ke bawah sampai di kondisi di cair jenuh, kemudian datar. Di sepanjang perjalanan ini kondisinya adalah datar, ya, sama dengan tekanannya. Jadi proses di dalam kubah adalah pasti isotermal, isobar. Isotermal temperaturnya konstan, isobar adalah tekanannya konstan. Kemudian setelah mencapai seluruhnya uap jenuh, maka ini adalah garis temperatur konstannya. Artinya kalau geser ke kanan, temperaturnya makin tinggi. Atau kalau di sini geser ke kiri, temperaturnya makin rendah. Gitu ya. Baik. Berikutnya lagi. Ini adalah entalpi konstan. Garis entalpi konstan itu adalah tegak lurus ke atas. Ya. Kemudian berikutnya lagi adalah entropi konstan. Jadi entropi konstan itu yang di kanan ini. Ya, dia digambarkannya hanya di uap. Sebetulnya di dalam cair campuran juga ada, tetapi dalam hal ini yang digambarkan adalah yang di uap. Jadi garis lurus menyamping ini menyatakan entropi konstan. Nah, ini yang melengkung di bawah, di sebelah kanan, itu adalah menyatakan volume spesifik atau densitas yang konstan. Apa hubungannya volume spesifik dengan densitas? Hubungannya adalah kebalikannya. Jadi, densitas itu adalah 1 per volume spesifik. Atau volume spesifik adalah sama dengan 1 per densitas. Atau 1 itu sama dengan densitas dikalikan dengan volume spesifik. Jadi volume spesifik dikalikan densitas itu hasilnya selalu 1. Ya. Baik, berikutnya lagi. Ada garis di dalam kubah. Garis di dalam kubah menyatakan kualitas. Kualitas itu berarti menyatakan seberapa besar fraksi uap dibandingkan dengan fraksi keseluruhan. Misalkan ini 0,4. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Artinya di garis merah ini kualitasnya adalah 0,4. Artinya 0,4 atau 40% dari campuran itu isinya adalah uap. Gitu ya. Jadi kalau begitu di cair jenuh berapa kualitasnya? Tentu saja 0. Karena apa? Tidak ada uap. Sebaliknya di uap jenuh di sini nih, di garis lengkung kanan ini. Berapa konsentrasinya atau berapa kualitasnya? Maka kualitas di garis uap jenuh itu adalah 1. Karena apa? Karena seluruhnya adalah uap. Kalau di daerah superheat kualitasnya apa? 1. Kenapa? Seluruhnya uap. Di subcooled kualitasnya berapa? Pasti 0 karena tidak ada uap. Gitu ya. Jadi kira-kira itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan enggak? Sampai sini sebelum saya lanjut ke topik yang lain. Nah, ini bertanya, Pak. Oke, siap. Nama saya Raditya, Pak, dari kelas 1C. Izin bertanya. Dalam sistem tadi kan ada 2 sistem, yaitu sistem tertutup. Terputus-putus suaranya, nggak kedengaran, Halo? Di tempat lain ada suaranya nggak? Siapa? Halo? Halo, Pak. Ya, suaranya tadi hilang, nggak ada suaranya di saya. Diulang coba pertanyaannya. Mohon maaf, Pak. Ya, diulang. Sekarang udah jelas, Pak? Oh, jelas pisan sekarang. Tadi kan dari pembahasan ada 2 sistem, yaitu sistem tertutup dengan yang terbuka. Ya. Nah, pada sistem tertutup
dikatakan bahwa di dalamnya itu tidak terdapat aliran massa yang bertambah dari luaran sistem, namun terjadi perubahan energi di dalamnya. Nah, Ya. dari satu kasus jika diambil apanya? Halo? energi supaya tidak terjadi perubahan dan tertutup. Jadi jika di dalam suatu wadah gitu Pak, Ya. yang di dalamnya itu tidak terjadi perubahan energi dengan material yang ada di luarnya, apakah itu termasuk ke dalam sistem tertutup juga? Ya. Jadi selama tidak ada massa, tidak ada jumlah massa lah ya, sebutlah massa begitu ya, yang paling mudah masuk ke dalam sistem, maka sistem itu disebut dengan tertutup, atau tidak ada perpindahan massa dari yang melewati boundary. Melewati boundary itu apa namanya? Batas dari sistem ya, batas dari sistem. Jadi kalau energinya masuk bisa nggak? Ya bisa aja masuk gitu ya. Misalkan saja saya punya silinder atau saya punya tangki gitu ya. Kemudian saya panaskan di bawahnya pakai lilin. Ada energi masuk nggak? Ada ke dalam bejana saya atau ke dalam wadah saya ada energi masuk. Tapi apakah ada massa yang masuk? Enggak. Karena apa? Karena tidak terbuka, artinya tertutup ya sistem. Jadi hanya panasnya aja yang masuk. Gitu ya. Itu contohnya seperti itu. Menjawab nggak kira-kira? Berarti Pak kalau di dalam ruang yang terisolir seperti di dalam suatu termos gitu kan tidak akan terjadi perubahan suhu itu Pak. Apakah termasuk sistem tertutup juga? Ya, dia kalau tidak ada massa yang keluar masuk, maka sistemnya tertutup. Jadi termos tadi disebut dengan tertutup, ya. Nah, kalau energinya hilang Pak, termos itu kan asalnya airnya panas gitu ya. Kemudian tiba-tiba airnya jadi dingin, atau siang-siang setelah agak lamakan airnya menjadi dingin. Maka yang keluar dari sistem itu adalah energinya, bukan massanya. Massanya masih tetap aja segitu. Anda isi katakanlah satu botol termos tadi misalkan saja 0,5 liter gitu ya. Maka ketika siang-siang Anda buka ya 0,5 liter juga. Ya, kira-kira begitu. Jadi selama tidak ada Baik, massa Pak. yang Terima kasih, keluar Pak. dan masuk, maka sistemnya disebut tertutup. Gitu menjawab? Baik, Pak. Ya, Baik, Pak. baik, ya. Bisa dipahami. Ada yang lain? Sebelumnya. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Tadi Pak pertanyaannya sama tentang sistem terbuka dan tertutup. Di sini saya misalkan satu contoh yaitu boiler Pak. Yang ingin saya tanyakan yaitu kan tadi pada suatu kondisi ketika misalnya tangki dipanaskan menggunakan api gitu Pak, itu terjadi perpindahan kalor tapi tidak terjadi perpindahan massa. Tapi di sini kasusnya adalah boiler Pak yang akan menggerakkan suatu sistem pembangkit gitu. Ya. Dan itu akan terjadi perputaran pada fluidanya, juga akan terjadi pengurangan apabila mungkin si airnya terjadi penguapan gitu Pak, karena melewati beberapa komponen di dalam boiler atau sistem pembangkit listriknya. Nah, apakah itu juga dinamakan sistem tertutup atau terbuka atau campuran gitu Pak? Atau adakah sistem campuran? Kalau seperti itu namanya terbuka. Jadi kalau ada fluida masuk, kemudian ada fluida keluar, itu pasti disebut sistemnya terbuka. Ya, jadi boiler itu adalah alat untuk menguapkan cairan. Jadi ketika air masuk, masukkanlah dia dipanaskan, berarti dapat energi, dapat masukan energi, sehingga dia akan naik temperaturnya sampai kemudian mungkin menguap, ya temperaturnya menguap, dan kemudian nanti dialirkan begitu ya, si uapnya dialirkan. Nah ini juga sama ya, di sistemnya adalah sistem terbuka kalau seperti itu. Jadi selama ada sistem kita yang diamati adalah boiler, maka ada fluida masuk air ke boiler, ada fluida uap keluar dari boiler, maka kita sebut sistem boiler itu adalah sistem terbuka. Ya, difahami ya? Siap. Ada contoh misalkan yang paling gampang, ya pompa lah ya, pompa paling gampang itu pompa. Sistemnya terbuka apa tertutup? Pompa air di rumah Anda.
Sistemnya terbuka apa tertutup menurut Anda? Terbuka Pak saat Terbuka. dijalankan. Ketika dijalankan ada air masuk, dia di suctionnya, betul? Kemudian ada air keluar di discharge-nya, di saluran keluarannya. Maka kita sebut sistemnya adalah sistem terbuka. Ya, gitu. Menjawab ya? Baik, masih ada? Siap, terjawab Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, kita lanjut. Ya, jadi ini adalah latihan. Jadi Anda coba nanti ambil diagram pH. Ya. Saran saya satu, untuk menggambarkan titik ini, mencari sifat-sifat ini, sebetulnya sangat mudah. Banyak sekali tools-nya. Jadi Anda tinggal ambil tools-nya, ambil alatnya, aplikasi atau apapun itu, masukkan angka-angka yang di sini. Maka Anda akan dapatkan sifat-sifat refrigeran. Tujuan saya bukan itu. Tujuan saya adalah Anda belajar bagaimana menggunakan diagram pH. Ya, jadi Anda ambil diagram pH, Anda plot sendiri di situ, temperaturnya 25, tekanannya 5 bar dan sebagainya. Ya, boleh dicatat sebentar. Ya, soal nomor 1. Ya, temperaturnya 25, tekanannya 5 bar. Ya, nomor 1. Saya ambil diagram pH ya. Saya sudah share screen. Ada yang bisa nggak menggambarkan titik itu di mana? 25 derajat Celcius dan 5 bar. Ya. Sekali lagi soalnya adalah 25 derajat Celcius, tekanannya adalah 5 bar. Boleh, silakan. Yang mau nyoba silakan, langsung saja anotasinya dijalankan. Kemudian dibuatkan titiknya ada di mana. Nggak ada yang berani? Nggak ada yang berani ngasih titik? Ayo. Nomor absen 13, kelas B. Nomor absen 13, kelas B. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Siapa namanya? Kelas B. Nggak ada yang bisa nih. Oke, nomor 13, kelas C. Nggak ada. Oke, nomor 13, kelas A. Ayo. Atau siapa yang bisa nih? Nggak ada yang bisa nih. Nggak ada yang berani nih. Titiknya ada di mana ini? Sekali lagi ya, untuk menentukan titik di dalam sistem kita harus ada 2 parameter. Oke, Wisnu. Mana Wisnu? Ayo Wisnu, titiknya mana Wis? Sebentar Pak. Jadi posisinya tuh di superheat ya Pak? Mana titiknya? Cok, tunjukkan titiknya mana. Nggak kelihatan di sini. Nggak muncul tulisan merahnya. Oke, di situ ya, Wisnu ya. Baik. Caranya adalah Anda tarik ya 5 bar. 5 bar itu kan sepanjang garis ini nilainya berapa bar? Kalau ini ketemu dengan titiknya Wisnu kemungkinan benar. Oke, ya. Ini 5 bar ya. Ini adalah garis 5 bar. Ya. Nih, angkanya dapatnya dari sini ya, 5 bar. Kemudian
temperaturnya berapa tadi? 25. 25 itu ada di sini. Ini 30, ini 25. Berarti kira-kira di tengahnya di sini, di antaranya. Maka ambil ke bawah melengkung. Oke, kira-kira samalah dengan yang ditunjukkan oleh Wisnu. Jadi posisinya adalah ini, ya. Bisa difahami nggak? Ya. Siap, bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Oke, jadi kalau sudah seperti ini, maka menjadi mudah bagi kita. Oke, berikutnya lagi ya. Perpindahan panas ya, perpindahan panas. Jadi kalau termodinamika kita bicara bagaimana energi ini bisa berpindah dari satu tempat dari satu sistem ke sistem yang lain dan sebagainya, hanya melihat dari sisi awal dan akhir saja, maka ketika di perpindahan kalor kita bicaranya bagaimana perpindahan kalornya itu terjadi, ya. Prosesnya seperti apa energi ini bisa berpindah, ya. Jadi tetap kita menggunakan hukum kekekalan energi di sini, ya. Baik. Energi berpindah ini saya ilustrasikan menjadi sebuah gambar seperti ini. Misalkan saja ada sebuah sumur, kita asumsikan di sini sumur ini adalah sumber energi, ya, sumber air lah, sumber air. Kemudian di sini ada kebakaran. Kebakaran itu adalah tempat di mana nanti air ini harus sampai ke tempat kebakaran. Target kita adalah bagaimana menyampaikan air ke tempat kebakaran tadi, dari sumur ke tempat kebakaran. Ada orang yang mengambil selang, kemudian dia semprotkan, ya. Ada juga yang estafet, ambil dari sumur, ambil lewat ember, lewatkan ke teman yang satunya, terus begitu, estafet, sampai juga air ke sana. Atau ada juga orang yang ngambil dari sumur langsung, dia bawa si air tadi ke tempat kerja. Nah, ini adalah modus-modus perpindahan panas, ilustrasinya seperti ini. Jadi, kalau yang pertama itu disebut dengan radiasi. Tanpa perantara. Dari sini air langsung disemprotkan sampai ke tempat kebakaran. Energi dari satu tempat ke tempat lain dipindahkan tanpa ada perantara. Itu yang kita sebut dengan radiasi. Kalau konduksi itu adalah energi dibawa oleh partikel. Dipindahkan dari satu partikel ke partikel yang lain. Nah, ini disebut dengan konduksi. Biasanya terjadi pada benda padat. Kalau konveksi itu adalah energi dibawa oleh partikel-partikel itu tadi, ya. Misalkan air, jadi dari airnya yang ikut pindah gitu ya, airnya ikut berpindah. Makanya di dalam konveksi kalau Anda perhatikan selalu ada ulakan, ada pergerakan fluida di situ. Nah, dari ketiga modus ini maka kita bisa identifikasi kalau konveksi pasti terjadi di fluida cair atau fluida gas. Kalau konduksi pasti terjadi di benda padat, gitu ya. Kalau radiasi ya tergantung, dia tidak bergantung pada medianya, tidak bergantung pada perantaranya. Konduksi kalor itu sebanding dengan ini. Ini semester berapa sih adik Anda nih belajar ini? Semester ini kalau nggak salah ya? Perpan. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi ini saya hanya review saja. Jadi konduksi kalor itu pasti sebanding dengan berapa gradien temperatur. Gradien temperatur itu adalah berapa perubahan temperatur per satuan panjang, ya, arah perpindahan. Nah, sementara K itu adalah konstanta kesetaraan termal. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, maka laju perpindahan kalor per satuan luas itu adalah sama dengan gradien temperatur yang terjadi di situ. Sehingga kita bisa turunkan supaya menjadi sama. Kalau ini kesetaraan, supaya menjadi sama, maka kita masukkan sebuah konstanta kesetaraan yang kita sebut dengan K. K itu disebut dengan konduktivitas termal. Jadi kalau saya punya sebuah dinding, temperaturnya T1 dan T2, maka bila T1 dan T2 ini kita buat beda temperatur, maka akan terjadi
perpindahan panas. Dari mana? Dari T1 ke T2, di mana T1 ini temperaturnya lebih tinggi dari T2. Besarnya kalor yang dipindahkan dari titik 1 ke titik 2 itu adalah sama dengan min Ka kali dt per dx, atau Ka kali L, karena dx ini menyatakan panjangnya, jadi dia jadi L setelah diintegralkan begitu ya, itu dikalikan dengan selisih temperaturnya. Ya, simpelnya gitu. Jadi sekali lagi bahwa selisih temperatur sangat berpengaruh kepada proses perpindahan panas. Nah, kemudian kita definisikan sebuah tahanan termal. Jadi kalau saya punya sebuah fluida di kiri panas dan fluida di kanan, kemudian ada sekat, maka akan terjadi perpindahan panas. Selalu ada perpindahan panas terjadi ya. Misalkan saja di dalam ini itu adalah ada air di dalam termos, ini adalah dinding termos, kemudian ini adalah di luar ya, temperatur lingkungan di luar. Maka akan selalu ada energi yang berpindah dari air di dalam termos ke dinding, kemudian ke lingkungan udara sekitar termos tadi. Ya. Nah, ini adalah utak-atik Gatoknya, nanti Anda tinggal pelajari ya, cara baca. Ini hanya matematik biasa ya, matematik biasa. Jadi tidak ada yang aneh-aneh kecuali integral. Kalau integral Anda udah pasti sudah belajar ya, integral. Maka di sini bisa didapatkan bahwa Q sama dengan seperti ini ya. Jadi yang satu adalah ini menyatakan konveksi, ini menyatakan konduksi, dan ini menyatakan konveksi di bagian dinding bagian luar, ini di bagian dalam. Maka saya dapatkan setelah diutak-atik seperti ini, Q sama dengan dalam kurung koefisien konveksi di dalam misalkan, ditambah dengan panjang, ini konduksinya, K kali A, dan juga dibagi dengan koefisien konveksi di bagian luar dikalikan dengan A. Itu adalah sama dengan T. Sehingga kalau saya ubah persamaannya menjadi begini, ya, ini yang kita sebut sebagai tahanan termal. Tahanan termal ini mencerminkan begini, sehingga ada ekivalensinya. Kalau tadi bentuknya adalah di kiri udara panas, koefisien konveksinya adalah H1, sebelah kanan adalah udara dingin, koefisien konveksinya adalah H2, maka kita bisa dapatkan bahwa ini mirip dengan ada tahanan termal di kiri, ada tahanan termal di dalam sekat, ada tahanan termal di sebelah kanan. Dan ini mirip juga dengan kalau kita analogi listrik, arus adalah beda potensial dibagi jumlah tahanan listriknya. Jadi ini juga sama. Q harus laju perpindahan kalor itu adalah sama dengan selisih temperatur, dalam hal ini identik dengan beda tegangan, jadi selisih temperatur dibagi dengan masing-masing tahanan termalnya dijumlahkan. Ya, kira-kira gitu. Nah, ini saya kira mengulang juga, jadi saya tidak terlalu banyak di sini. Jadi konsepnya adalah bahwa Anda pahami betul di perpindahan panas, ya, sehingga tahanan termal, konveksi, konduksi, dan laju perpindahan kalornya seperti apa, itu Anda pahami betul. Ya. Kalau ternyata ada di dalam refrigerasi, Anda akan belajar ini. Misalkan saja isolasi. Isolasi itu tidak satu bahan. Bahan di luarnya pelat, bahan di dalamnya styrofoam, bahan di luarnya pelat lagi. Sehingga kita bisa nyatakan dia seperti komposit gitu ya. Ada bahan A, bahan B, bahan C. Pelat, styrofoam, kemudian pelat lagi. Atau dalam beberapa kasus pelat, kemudian poliuretan, kemudian di sebelah kanannya lagi plastik misalkan gitu ya. Kalau kulkas seperti itu. Jadi di kulkas itu sebelah luarnya adalah metal, bagian dalamnya adalah poliuretan, bagian dalam kulkasnya itu adalah dari plastik, ya, seperti itu. Sehingga tahanan termalnya pun bisa kita buat seperti itu, ya. Baik, ini ada lagi satu yang disebut dengan koefisien perpindahan panas menyeluruh yang kita sebut dengan A, itu adalah 1 per tahanan termal tadi yang kita hitung dikalikan dengan A, luas penampang, ya, atau Q sama dengan U kali A kali delta T. Jadi U itu yang kita sebut sebagai overall heat transfer coefficient. Ya. Jadi contohnya misalkan seperti ini. Ya, kita lihat di situ ada konduksi.
Di sini konduksi itu pasti ada kaitannya dengan panjang atau tebal, kemudian ada K-nya. Kemudian di sini juga ada konduksi yang paralel gitu ya, komposit yang paralel. Kemudian di bagian luarnya juga sama, ini ada tahanan termal yang lain. Maka kita bisa dapatkan sebagai berikut ya. Jadi kalau dilihat seperti ini seperti rumit, tapi kalau Anda pahami betul di perpindahan panas ini analog dengan listrik itu akan lebih mudah. Ya. Baik, bagaimana kalau silinder? Ya, kalau silinder tentu saja berbeda dengan kalau kotak, gitu ya. Dan di sini ada unsur-unsur, nanti di situ ada unsur pi masuk di situ, kemudian ada unsur panjang dan panjang silinder dan juga radius silinder. Ya. Kemudian ya setelah diintegrasi dan sebagainya nanti akan muncul lagi di situ bahwa tahanan termal untuk kasus konveksi pada silinder itu adalah ln kali diameter luar dibagi diameter dalam dibagi dengan 2K kali Pi kali L ya. Pi itu adalah ya konstanta matematik ya 3,14 sekian. Kemudian K konduktivitas dari bahan, L itu adalah panjang dari bahan. Ini banyak dipakai ketika Anda nanti menghitung berapa besar rugi-rugi kalor yang terjadi di isolasi pipa. Ya, misalkan pipa saksen diisolasi. Berapa besarnya kalor yang hilang di situ bisa dihitung, ya. Baik, bagaimana dengan kalau isolasinya banyak? Ini contohnya kasusnya adalah misalkan Anda punya ducting, ya, atau Anda punya pipa chilled water, ya, air dingin. Itu diisolasi. Yang pertama diisolasinya dengan apa namanya poliuretan misalkan. Kemudian yang keduanya dipasang jaket, gitu ya, jaketnya dari aluminium misal, ya. Atau misalkan Anda punya ducting, ductingnya sendiri udara mengalir di dalam ducting, ductingnya ducting silinder misalkan. Kemudian bagian luarnya ada glass wool. Setelah glass wool ada lagi untuk menutup ya, mensil misalkan aspal atau bukan aspal, strip ya, bukan poliuretan. Ya boleh poliuretan lah ya, poliuretannya. Kemudian di bagian luarnya lagi dipasang pelindungnya dari aluminium foil misalkan. Kemudian ada di bagian luarnya adalah jacketing dari aluminium. Bisa saja seperti itu. Ya, jadi kasus-kasus ini banyak didapatkan di bidang kita sehari-hari untuk sistem isolasi. Ya, ini juga sama persamaan mengenai isolasi. Ya, Anda bisa pelajari. Ini sekali lagi tidak matematikanya tidak rumit ya, sangat sederhana ya, hanya ln bagi kurang tambah begitu ya kira-kira. Cuma Anda harus teliti saja. Kemudian ini adalah bagaimana perpindahan kalor dari sisi ya solusinya ya, solusi untuk perpindahan kalor. Konveksi ya, ini tadi kita bicara konduksi, sekarang konveksi, dia tanpa ada apa namanya ada atau terjadi pada fluida, dan di mana fluida ini akan turut serta mengalirkan perpindahan kalor, maka kita sebut sebagai kalor konveksi. Ya contohnya ini adalah ada sebuah permukaan dipanaskan, maka di situ udara yang lewat di situ akan terpanaskan. Misalkan paling gampang aplikasi seperti ini adalah di sirip kondensor atau sirip evaporator. Ya. Sirip itu terkena udara, dia akan memanaskan atau memindahkan energi ke udara yang lewat di sekitar sirip tadi. Ya, konveksi bebas ada beberapa kasus yang harus diperhatikan. Jadi dua kasus konveksi bebas ini dengan konveksi paksa itu bedanya adalah bahwa kalau konveksi bebas itu udaranya tidak dipaksa untuk bergerak, ya. Jadi tidak ada yang dialirkan udaranya atau fluidanya. Ya. Kalau konveksi paksa, fluidanya dipaksa untuk lewat di situ. Misalkan tanda-tanda yang paling mudah, kalau ada fan, udara dilewatkan ke dalam kondensor, maka pasti di situ adalah konveksi paksa. Gitu ya. Konveksi bebas yang seperti apa? Nggak ada yang menggerakkan, misalkan nggak ada pompa, nggak ada apa-apalah ya, tidak ada yang menggerakkan fluida, maka dia dikategorikan sebagai konveksi bebas. Kulkas yang sekarang, ya, kondensornya ada di dinding. Ya.
Di dinding tidak ada sama sekali alat untuk menggerakkan udara. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa kondensor kulkas-kulkas sekarang itu adalah konveksi bebas. Karena apa? Dindingnya didinginkan oleh udara yang bebas di sebelahnya atau di sekitar. Ya, ini konveksi paksa. Bagaimana kita menentukan konveksi paksa? Kemudian ini adalah beberapa besaran dari koefisien konveksi paksa ya untuk beberapa kasus. Anda boleh gunakan ini kalau kasusnya sesuai gitu ya. Ini juga sama ya, bicara mengenai tabel konveksi paksa ya. Ini juga sama konveksi paksa gitu ya. Masih di dalam kasus pipa-pipa atau silinder yang horizontal. Berikutnya lagi adalah yang radiasi. Radiasi ini sifatnya adalah karena ada emisi energi saja, gitu ya. Kemudian dia akan sebanding dengan temperatur pangkat 4, ya. Dan kemudian kalau untuk benda hitam, ya, black body, itu sebagai ideal radiator, itu maka persamaannya dinyatakan dengan energi yang dipindahkan secara radiasi itu adalah sama dengan koefisien ya, koefisien di situ dikalikan dengan T pangkat 4 ya. Koefisiennya dinyatakan dengan 5, sekian kali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat Kelvin kuadrat. Ya, Anda harus ingat ketika menggunakan T besar, hitungan kita itu menyatakan atau dinyatakan dengan temperatur mutlak. Ya, radiasi nyata maka ada efisiensi di situ ya, ada efektivitas perpindahan panas atau efektivitas dari bendanya. Ya. Jadi ada kalor dari benda satu ke benda dua, maka akan terjadi emisivitas dikalikan dengan luas permukaan perpindahan panasnya, dikalikan dengan konstanta Stefan Boltzmann, dikalikan dengan T pangkat 4 ya. Maupun yang Q2 juga sama, cuma kita ganti A2 dan sebagainya ya, menyesuaikan. Maka karena energi ini berpindah satu sama lain, ya tentu saja harus sama nih. Yang dikeluarkan, yang dipindahkan dari satu benda ke benda lain, itu harus sama. Dalam hal ini, maka Q1 harus sama dengan Q2. Ya, berlaku. Nah, ini adalah beberapa permukaan dari bahan-bahan, kemudian juga berapa nilai efektivitasnya. Ya. Semakin nilai efektivitas mendekati 1, maka kita sebut dia sebagai benda hitam, ya, sebagai benda hitam. Jadi resume dari perpindahan panas kita itu adalah ada konduksi, ada konveksi, ada radiasi. Kemudian kalau konduksi berdasarkan geometri bisa datar, bisa silinder, bisa bola. Kemudian kalau lihat dari sisi geometrinya juga kita bisa gunakan bentuknya koordinat kartesian. Ya, kartesian itu adalah X, Y, Z gitu ya. Atau silinder. Silinder itu adalah X, Y sama R gitu ya. Kemudian ada lagi bola. Kalau bola itu biasanya R dan theta. Kemudian ada masalah waktu. Kalau sudah masalah waktu bicaranya maka ada yang disebut dengan transient, masih masih berubah gitu. Ada juga yang dalam bentuk mantap. Ya, mantap itu adalah steady maksudnya. Konveksi juga sama, bebas dan paksa. Kemudian geometrinya juga ada yang sederhana, ada yang kompleks, dan yang terakhir adalah radiasi. Jadi saya kira itu kuliah kita hari ini ya. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa dipahami. Jangan lupa tugas-tugasnya ada di e-learning ya. Jadi Anda tinggal perhatikan bahan-bahan yang ada di e-learning.